Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah wa ba'da tahiyyah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وَإِنْتَتْ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ أَيْضًا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Kesempatan yang mulia ini Sayyidul Ayyam, hari yang berkah, hari yang terbaik sebagai hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mukhlisin, yang ikhlas karena Allah, menundukkan hati kita, meluangkan waktu, menggeser seluruh aktivitas kita yang ada di luar, kita gerakkan ke masjid hanya untuk tunduk patuh menjalankan perintah Allah. Idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Itu indikasi orang yang bertakwa. Sukseslah kita saudara, sebulan penuh kita digembleng. Ending kemarin itu kita sama-sama walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Selesai. Itu yang harus kita syukuri. Sempurna bilangan kita, sekalipun ada perbedaan Idul Fitri, gak ada masalah. Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, aman, gak ada yang berantem. Itu yang paling penting. Dan itu harus kita syukuri sebagai hamba Allah. Khilafiyah ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di rahmah, rahmah dan kasih sayang. Bahkan beberapa para ulama menyambut dengan penuh kegembiraan dalam tanda kutip. Memang sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Idealnya kalau belum ru'yah hilal jangan ngadain lebaran. Tapi karena itu sudah ada perbedaan pandangan terkait hisab dan ru'yah, tenang-tenang saja. Dan itu sudah menjadi subhanallah kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Dan kita umat Islam, saya belum nanya di DKM sini, tetapi yang jelas atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum, selesai. Jadi konsep yang harus kita kedepankan adalah taat pada Allah, taat pada Rasul, dan ulil amri. Dalam perspektif ulil amri ini adalah pemerintah yang konteks hal ini ru'yahnya adalah sidang isbat Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama salah, dosa dia yang nanggung. Jadi sebenarnya kita umat Islam ini terang-terang aja, kita jangan ribut, jangan main golok, jangan saling menyalahkan, jangan saling berantem. Malah khotib bisa 2 kali khutbah itu. Jumat dia khutbah Idul Fitri, Sabtu khutbah Idul Fitri. Ini malah berkah itu bagi para ulama yang khutbahnya 2 kali. Belum Jumatnya khutbah Jumat juga. Jadi barokah, jadi semangat umat Islam menghadapi kemarin. Walitukmilul iddata, disempurnakan bilangannya, istiqmal karena tidak ru'yah hilal. Istiqmal itu artinya menyempurnakan puasa salasina ayyam, 30 hari. Dan itu ada juga yang 29, ya gak apa-apa, tenang aja. Jadi kita kawan-kawan di Nahdi, di NU, Muhammadiyah, Persis, ya, Khilafiyah, tapi tetap mengedepankan persatuan Indonesia. NKRI harga mati, itu yang penting. Ya sama juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hidup kita ini aman. Jadi negara kita ini mengedepankan persatuan, kemudian ukhuwah, tasamuh, toleransi, tawasud yang sedang-sedang saja, moderat,
nggak ekstrim, dan juga tawazu. Enak kalau kayak gitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah kita supaya adil dan ihsan. Saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, setelah tasyakur mari kita berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain dengan beberapa versi selawat. Di akhir zaman ini saudara harus perbanyak selawat. Lagi stres selawat, kurang duit baca selawat yang banyak. Ekonomi lagi susah, baca selawat yang banyak. Rumah tangga lagi diuji, baca selawat yang banyak. Gak percaya, buktikan. Tapi kalau tauhidnya gak jelas, akidahnya gak kuat, imannya orang duwe, artinya imannya tipis, ya susah. Karena syarat untuk ngamalkan supaya dikabulkan sama Gusti Allah itu kan yakin. Bagaimana yang dia ngamalin zikir dapat dari ulama Banten, ulama Jawa Timur, dari syekh-syekh, termasuk kuncen-kuncen para waliullah, para sunan-sunan Kanjeng, Sunan 9 dan Sunan termasuk waliullah yang lainnya dikasih amalan tapi dia nggak iman, nggak percaya, dia nggak dikabul. Maka perbanyak sholawat. Ketiga, wasiat takwa saudara. Di bulan Syawal ini alhamdulillah, ayo sama-sama derajat la'alakum tattaqunya ini yang mahal memang, dan ini ujian. Barometer kita puasa sebulan penuh memerangi hawa nafsu setan, jihadun nafsi, perang akbar yang terbesar adalah memerangi hawa nafsu, wa nahan nafsa anil hawa. Maka ganjarannya dari Gusti Allah itu kan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka enak orang muttaqin itu. Nah, derajat orang yang puasa 30 hari yang endingnya walitukabbirullah, takbiran gitu, mengagungkan Allah. Ya Allah, saya sudah bisa menghancurkan setan. Kekuatannya di situ tuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Memang koma termasuk capek-capek dia tarawih, pegel badan enggak karu-karuan, bisa urut minum jamu enggak apa-apa, sebulan bisa urut 3 kali 2 kali. Biasanya itu ibadahnya 2 rakaat 4 gede-gede ini paling ba'diyah isya 2, tahajud juga paling kuat nggak nyampe 11, ada yang 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, witir 3. Ini gaspol dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan takbiran, gaspol namanya itu. Jadi ibadahnya di gaspol. Tapi jangan salah saudara bersyukur bahwa ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsep minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Ini luar biasa saudara. Allahumma ja'alna minasyakirin. Karena memang ayat ini endingnya wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah bersyukur. Nah, syukur itu di konteks bulan Syawal ini adalah peningkatan kualitas ibadah. Kalau tidak bisa peningkatan kualitas ibadah dari Ramadan, minimal podo, sami, sama. Kalau nggak bisa sama, pertahankan tradisi ibadah kemarin. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, ini kan Syawal, kemarin Ramadan memang saya gempur, saya khatam Quran 3-4 kali Ustaz, minimal sekali. Ada juga nggak khatam Quran. Saya nggak perlu nyindir, nggak perlu keras, dan nggak perlu marah gitu. Sebenarnya kebangetan juga kalau Ramadan itu nggak sampai khatam Quran. Ya mohon maaf gitu kalau saya salah. Sebaiknya khatam. Karena bulan-bulan yang lain bisa nggak khatamin Quran. Bagi mereka yang hafidul Quran biasa ngapalin Quran 3 hari seminggu, bahkan sahabat-sahabat Nabi beberapa kali khatam Quran, ya kan, hafid-hafid kita itu. Jadi bersyukur saudara yang punya anak yang khatam Quran, yang hafidul Quran, luar biasa. Nah, karenanya sebagai hamba Allah, muslimin, muslimat, muttaqin, ya kan, mukhlisin. Nah, umur kita yang luar biasa ini saudara, kita sama-sama tidak tahu peningkatan kualitas ibadah di bulan Syawal ini. Setidaknya ya sunah-sunah, kalau nggak bisa semua ya bismillah. Ya Allah, saya wajibkan diri saya qiyamul lail.
Kemarin saya bisa ya Rob 1 bulan maqama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadis saudara. Sekarang ini bulan Syawal Ustaz, apa yang harus saya kembangkan? Bukan hadis lagi, Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Harus ke situ. Yang mana Ustaz? Orang ngerti aku Ustaz, saya enggak paham. Pahamnya sederhana. Kalau kemarin qiyamul lail tarawih kita capek itu diampuni dosa kita yang segunung itu. Nah sekarang di bulan yang lain, oh iya, kalau saya bangun malam saya sholat tahajud, subhanallah, asa iya ba'da rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat derajatnya oleh Allah, rezekinya gampang, silaturahminya mudah, dipercaya orang, dikasih wasilah-wasilah rizki, subhanallah. Siapa yang ngasih saudara? Allah. Digetarkan itu rezeki ke Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, supaya ngasih rezeki kepada kita. Digetarkan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, berpikir yang singkat, yang simple. Digetarkan bos-bos sampean di PT, bos kontrakan, bos villa, bos bakso, bos apa saja dah, supaya oh iya, dia menyalurkan rezekinya ya Allah. Dan itu waktunya kita berbagi, kemarin sudah kita lakukan sudah, dengan sedekah diperbanyak, amul, eftor. Terus latihannya udah luar biasa, disiplinnya puasa luar biasa, latihan peduli sosial, diakhiri dengan zakat fitrah. Alah murah itu Ustaz. Oh murah aja ada yang nggak bayar, keterlaluan. Jadi kalau ada umat Islam nggak mau yang bayar zakat fitrah itu keterlaluan sudah. Oh, saya memang miskin Ustaz, saya nggak punya apa-apa. Ya nggak apa-apa, sampean bukan muzaki tapi mustahik. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, Al-Taubah ayat 60. Nggak apa-apa. Emang tahun kemarin saya muzaki, tahun kemarin saya mustahik, tahun ini saya muzaki. Minta sama Allah, ya Allah seumur hidup saya di sisa akhir hayat ini jangan sampai saya menjadi mustahik, saya ingin menjadi muzaki. Tidak cukup 3,5 liter ya Rob, 40.000, 45, 50. Saya ingin zakat mahal saya tambahin. Bisa nggak? Harus bisa. Itu namanya target akhirat. Nah, kebiasaan sunah-sunah kemarin di Ramadan, misalnya kita sholat duha, ya Allah 8 rakaat saya nggak kuat, 2 saja sudah, 4. Tahajud saya nggak bisa 11, ya 2. Sholat tahajud 2. Taubatnya 2, taubat jangan lupa saudara. Kenapa? Fatubu ilallah taubatan nasuha. Ini kesempatan emas, umur nggak ada yang tahu. Ada yang belum nyempat minal aidin dan meninggal dunia. Baru puasa 20 innalillah, baru menjelang takbiran innalillah. Bersyukur kita, subhanallah, dalam kesempatan mulia bertakbiran, kemudian bersedekah, ketemu saudara, kita bisa mudik. Jangan salah saudara. Mudik ini dalam perspektif orang yang nggak paham ini urusannya. Orang duit dicari di Jakarta, nyarinya susah-susah, dikumpulinya di sini, buangnya di Jawa, buangnya di Sumatera. Itu orang nggak paham. Yang paham mudik itu layat khulul jannah qati'ur rahim. Nggak masuk surga orang yang mutus silaturahmi. Itu ke situ saudara. Jadi kita mudik itu perspektifnya silaturahmi, ziarah kubur, ziarah waliullah, ke para waliullah, ke sunan, silaturahmi ke guru yang ngajarin ali batak, yang ngajarin kitab, yang ngajarin ngaji di waktu kita senawiyah, aliyah dan sebagainya. Silaturahmi, hablum minan nas yang dijaga. Jadi perintah Allah itu di bulan Syawal ini bagaimana meningkatkan, minimal mempertahankan hablum minallahnya dengan baik, dan juga hablum minan nasnya juga secara baik. Kenapa? Konsepnya adalah wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tetap kita memohon pada Allah, dapat rahmat Allah, dapat maghfirah Allah, ekonomi minan nar kan udah beres. Dan kita sudah minal aidin. Hanya orang-orang yang tidak puasa, orang-orang yang tidak tarawih, orang-orang tidak membayar zakat lah mereka yang tidak minal aidin. Sekalipun mereka semua berlebaran seperti saudara-saudara semua, beda kualitasnya,
beda kelasnya, saudara. Kita orang yang puasa, subhanallah, oh jelas capeknya sebulan. Betapa gembiranya kita memasuki Idul Fitri, wajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar juga beda, saudara. Salamannya 1 Syawal itu beda. Wajah-wajah orang yang so'imah, saudara. Wa ana ajzibi. Pahalanya juga nggak usah ditanya lagi, saudara. Karenanya kita mohon nama Allah Subhanahu wa taala, tahun depan kita panjang umur, ketemu Ramadan lagi, marhaban ya syahr Ramadan, ketemu juga minal aidin, dipanjangkan umur kita, amin. Dalam keadaan taat, dipandangkan dalam keadaan murah rezekinya, dan juga bisa menuntaskan regenerasi kita menjadi regenerasi yang cerdas, yang soleh. Anak-anak kita bisa nuntun sampai menikahkan anak, punya cucu-cucu yang soleh. Dan itu doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Itu yang penting, saudara. Solehnya jangan tutup di nyawa kita. Solehnya jangan diberhenti di tangan dan kaki badan kita. Soleh juga di anak dan cucu regenerasi kita. Amin ya rabbal alamin. Mereka menjadi generasi yang muttaqin, muhsinin, mukhlisin, ghaniyin, orang-orang yang kaya, rajin sedekah, rajin berumrah, rajin berhaji, dan juga kepedulian sosialnya ditingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أمرنا بالاتحاد وانتصام حبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وجميع أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحمنا والمسلمين اللهم سلمنا يا رب المسلمين اللهم انصرنا يا رب المسلمين خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.